Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak sekali diskusi, perdebatan tentang kelas menengah. Terutama setelah BPS menunjukkan data bahwa cukup signifikan penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Kemudian, kalau kita mengamati ruang wacana, ruang diskusi publik, banyak yang melihat kondisi ini sebagai kondisi yang satu sisi mengkhawatirkan. Karena kelas menengah memang selama ini dipandang, dilihat sebagai bagian pokok dalam pembangunan. Tetapi di sisi lain juga ada wacana atau narasi yang mengatakan tidak perlu khawatir, itu biasa dalam dinamika ekonomi. Nah, saya sendiri melihat kelas menengah ini sebagai sesuatu yang perlu kita dalami, sebagai sebuah isu. Kelas menengah ini perlu didalami, karena kalau tidak kita akan hanya terpapar pada kulit. Misalnya, bagaimana kelas menengah itu mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana kelas menengah itu mendorong pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi misalnya, atau bagaimana mereka terlibat di dalam pergerakan pembangunan tentang peran-peran mereka, misalnya seperti itu. Tetapi itu semua perlu didalami lebih jauh. Mengapa? Karena kalau kita bicara cita-cita besar, Anda mungkin sudah bosan mendengar kata-kata Indonesia emas. Tapi kalau boleh saya sebut cita-cita besar negara ini mau menjadi negara maju, peran kelas menengah itu sungguh-sungguh perlu untuk ditelisik lebih jauh. Satu sebabnya, karena kita tahu 30 tahun lebih negara ini terjebak di dalam apa yang disebut dengan jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Kaitannya apa dengan kelas menengah? Itu menggambarkan secara umum situasi kita itu nggak jauh beda dari situ. Nah, karena itu dalam episode Nalar Talks kali ini kita akan akan ngobrol dengan Mas Bima Yudhistira. Mas Bima Yudhistira ini seorang aktivis muda, peneliti, mungkin Anda sudah sering mendengar dan melihat beliau bicara di media. Mas Bima ini belajar ekonomi tentu saja, tetapi yang penting saat ini juga dia adalah pendiri dan sekarang direktur eksekutif dari CELIOS, Center for Economic and Law Studies, yang berbasis di Jogja atau di dekat kota Jogja. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Mas, berkenan hadir ngobrol dengan saya di sini di kanal Nalar. Mas Bima, kalau mendengar CELIOS dan Mas Bima itu nggak bisa dipisahkan, kan? Dan kemarin cukup ramai ya kan, laporan CELIOS ada 2 yang menghebohkan negara ini. Laporan pertama adalah tentang kinerja kabinet. Masih ingat ya Mas ya, itu rame banget ketika semua orang mengatakan atau ada studi, kalau saya boleh sebut, narasi besar yang mengatakan semuanya seolah-olah baik-baik saja. CELIOS mengatakan enggak begitu. Dan Anda bicara soal metodologi gitu kan. Dan laporan yang kedua tentang makan bergizi gratis, ya kan, itu juga rame. Tentu saja boleh menceritakan itu Mas nanti, tapi saya sebenarnya lebih ingin tahu Mas Bima itu gimana ceritanya sampai kemudian memutuskan mendirikan CELIOS? Mengapa mengambil pilihan jalan ini gitu, Mas? Gimana? Ya, jadi semua sebenarnya bermula di 2011 tuh. Di 2011 tuh momentum yang sangat pivotal. Karena pada saat itu 2011 ya? Iya, pada saat itu kan posisinya masih mahasiswa di Fakultas Ekonomi UGM. Dan terjadi marak sekali masyarakat itu jadi korban pembangunan ya, masif pada waktu itu. Bahkan sebelum era Jokowi ya. Jadi era SBY itu ada di Kulon Progo aja misalkan di Yogyakarta, ada proyek tambang pasir besi. Betul. Kemudian bandara itu juga sudah mulai. Pada waktu itu ada salah seorang petani yang dikriminalisasi, namanya Pak Tukijo, 2011. Nah itu ternyata cukup membekas bagi beberapa kelas menengah yang ada di kampus-kampus di Yogyakarta itu berkumpul. Waktu itu Mas Bima mahasiswa? Masih mahasiswa. Nah, bahkan cerita itu berlanjut, begitu mereka berkumpul, kemudian bicara bahwa ini kelihatannya ada yang missing. Bahwa akademisi makin menjauh dari kehidupan realita masyarakat.
makin asik di Menara Gadingnya gitu ya. Sementara masyarakat itu membutuhkan model gaya advokasi yang baru. Berbau. Nah, ini gimana nih caranya dari sisi ekonomi saat itu, kemudian kebijakan publik, ini bisa mendorong model-model advokasi yang membantu masyarakat, bahkan bisa masuk dalam bahan gugatan saat itu, gitu ya, ke pemerintah. Nah itu tuh obrolannya kemudian berlanjut sampai pada saat terjadi kasus di Wadas pada waktu itu. Wadas itu berarti Ya. 2020 Wadas itu baru sekali tuh 2020 kan, sampai 2022. Betul. Itu pada saat pasca pandemi, ini masyarakat juga akhirnya bertanya, ini kira-kira bagaimana caranya kita mengadvokasi dari segi lingkungan, dari segi hidup masyarakat, tapi dengan metodologi ekonomi yang grounded. Jadi dengan metodologi ekonomi yang memang bisa dimengerti. Jadi masyarakat itu begitu ada aparat datang, pemerintah datang, kemudian si masyarakat itu bisa bilang bahwa kerugian ekonomi dari pertambangan sekian itu adalah sekian triliun rupiah. Nah itu dijadikan sebagai bahan advokasi. Nah dari situlah kira-kira Selyos itu lahir. Kita mengisi gap. Jadi teman-teman di masyarakat terdampak, CSO itu butuh dapur data yang kuat. Itu ngajari masyarakat juga berarti Mas ya artinya? Justru kita mendampingi, bahkan mereka yang melakukan survei sendiri. Jadi participatory action research. Oke, pakai PAR ya. Pakai PAR. Ada juga yang kemudian mereka misalnya mengumpulkan data, berdiskusi dengan kita, kita yang melakukan valuasi ekonomi. Nah jadi Selyos itu salah satu trademarknya valuasi ekonomi itu. Valuasi ekonomi. Kita menggunakan IRIO, Regional Input Output, ya. Saya jadi ingat ini Mas soal valuasi ekonomi. Waktu saya masih di KSP, waktu itu saya menangani Kendeng, kan saya ditugaskan untuk menyiapkan KLHS. Saya juga dibantu teman-teman dari ekonomi UGM saat itu melakukan valuasi. Jadi kalau Kendeng itu kemudian dihabisi batu kapurnya itu kan untuk tambang semen itu kan, yang hilang berapa? Itu betul Mas. Karena valuasi ekonomi itu menurut saya bisa menjadi interface ya, kalau ngomong dalam kebijakan. Apa yang Anda kerjakan ini dampaknya seperti ini loh ya, dan pemerintah itu kan sangat obsesif ya dengan angka-angka itu. Ya, terus gimana Mas? Ya, ternyata dari berbagai kasus yang ada, sebagian valuasi ekonomi metodologinya itu dianggap sebagai kebaruan lah dalam advokasi. Iya, bagus. Termasuk sebenarnya kita juga melihat dulu kasus di Kendeng itu ada beberapa terlibat ya, seperti Bu Poppy Smalina. Ya itu, Mbak Poppy yang membantu saya. Iya. Itu dosen ya kan, dosen saya kemudian di kasus perubahan status KARS di Gunung Kidul ya. Di Urut Sewu itu juga salah satunya juga menggunakan pendekatan valuasi model ekonomi. Nah, kita melihat advokasi masyarakat atau gerakan sosial itu harus dibekali. Nah, dibekali dengan tools metodologi ekonomi tadi. Sebagian dari teman-teman Selyos ya terdiri dari dosen juga, sebagian ngajar masih baik dari kampus luar negeri, sebagian ngajar di UGM, ada yang ngajar di UI, ada yang mengajar di Muhammadiyah. Jadi artinya memang sebagian memang akademisi tapi punya cita-cita bahwa akademisi harus kira-kira membantulah mereka yang kemudian menjadi korban dalam kutip agenda pembangunan. Nah, itu semua cita-citanya. Jadi Selyos itu berdiri tahun 2000. Kalau kita berdirinya aktif ya 2021. 2021. Ya. Dan memilih Jogja. Kita ada 2 di Jogja dan di Jakarta. Kita bagi 2 tim. Dibagi 2 tim. Ya. Tapi isu yang ditangani semuanya tadi soal ekonomi dan hukum. Ya, sebagian besar ekonomi itu ada makroekonomi, kemudian ekonomi restoratif. Ekonomi restoratif ya. Itu juga konsep yang menarik. Kemudian transisi energi. Jadi kalau kita bisa simpulkan tuh sebenarnya mandatnya 2, yaitu climate justice dan fiscal justice. Climate justice dan fiscal justice. Nah itu penting banget itu Mas ya, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini ya. Ketika tarik-menariknya selalu antara soal sustainability atau profitability itu kan, atau soal growth gitu kan. Ya orang kan gitu. Mas Bima sendiri melihat tegangan ini di Indonesia gimana Mas? Ya, menurut saya seperti kita bicara masalah banyak hal ya, proyek-proyek strategis nasional, itu juga timbul banyak sekali pertanyaan kan. Ini model-model pembangunannya, pertama
ada yang kasus kita tangani itu di Kalimantan Utara. Itu judulnya kawasan industri hijau, Green Industrial Park. Tapi dalam prosesnya tidak hijau misalnya. Dan itu PSN, salah satu PSN yang terbesar. Itu kawasan industri hijau terbesar se-Asia Tenggara. Memproduksi aluminium. Nah, begitu kemudian prosesnya itu tidak kita anggap berkelanjutan, masih menggunakan PLTU batubara, nelayan juga terdampak saat itu, kita bikin kajian, kemudian kajiannya kita serahkan kepada pabrik otomotif, waktu itu Hyundai, yang membaca kajian dan akhirnya melakukan evaluasi ulang. Hyundai ini kan produsen mobil listrik, mau beli sesuatu aluminium untuk baterai dan juga untuk mobil listriknya. Apakah ini berkelanjutan atau tidak prakteknya, ternyata kontradiksi dengan praktek baik mereka, sehingga ditunda lah pembeliannya. Nah, jadi kita melihat ada kaitannya antara kebijakan ekonomi, lingkungan, dan fasilitas-fasilitas fiskal. Pajak-pajak itu kan kalau di kawasan industri PSN itu banyak dapat tax holiday, tax allowance gitu. Dan belanja pajak kita kan setiap tahun sekitar 400 triliun lebih. Jadi tax expenditure yang harusnya itu inline lah dengan kebijakan-kebijakan yang kita lihat harus punya standar lingkungan yang ketat. Nah, jadi selalu ketegangan tadi antara masalah climate justice dan fiscal justice ini ya selalu memang penting, tapi kalau nggak diingatkan makin menjauh lah dari Dari cerita tadi, baik soal Kars, Gunung Kidul, Kendeng, ataupun tadi Kulon Progo, dan cerita soal Kalimantan Utara, saya tahu belum semuanya pasti ceritanya Mas Bima, tapi saya melihat Celios memilih untuk misalnya dalam 3 kasus pertama, Gunung Kidul, Kulon Progo, sama Kendeng misalnya, itu mengadvokasinya langsung ke terdampak, ya kan? Masyarakat sipil, artinya masyarakatnya yang dipintarkan, dibangun kapasitasnya agar mereka sering melakukan itu. Sementara yang kasus Kalimantan Utara langsung ke pelaku bisnisnya, ya kan? Artinya Anda menyadarkan, atau Celios menyadarkan bahwa hati-hati loh ya, atau saya memberitahu mereka ya kan, hati-hati loh ya, jangan-jangan yang kamu procure itu nggak sesuai dengan value. Kalau ke pemerintah pernah nggak, Mas? Ya, jadi kita tergantung situasi ya. Tentu dialog tetap terbuka ke pemerintah. Semua kajian kita pasti kita kirimkan ke pemerintah. Gitu. Jadi hari ini kita lagi podcast nih, kita lagi ngobrol acara di Jakarta, teman-teman Celios itu dengan Bappenas, ya, terkait dengan ekonomi restoratif misalnya. Jadi pada intinya kita selalu membuka jalan dalam beberapa advokasi ya, maupun advokasi yang kita sebut yes advokasi, artinya konstruktif, seperti ekonomi restoratif kan semuanya senang ya, ini ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian ataupun yang no, yang kemudian mencegah, ibaratnya nahi munkarnya. Nahi munkar, tadi amar ma'rufnya ini nahi munkarnya. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Itu selalu kita misalnya melakukan dialog, kemudian mengingatkan lah bahwa setiap keputusan kebijakan pemerintah itu ada implikasinya terhadap perekonomian lokal. Jadi mau membangun atau justru menurunkan kapasitas perekonomian lokal. Nah, kita juga punya ini Mas, 3 pemerintah daerah yang kita dampingi untuk melakukan diversifikasi ekonomi dari ketergantungan ekstraktif. 1 itu di Morowali, di Sulawesi Tengah. 2 itu adalah di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya. Provinsi. Kemudian yang ketiga adalah di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Ya. Jadi agar mereka nggak tergantung pada sektor ekstraktif ya. Betul. Karena kita tahu ya bahwa booming dari nikel. Betul. Dan berbagai mineral lainnya itu umurnya belum tentu lama. Belum tentu lama. Sementara dampak lingkungannya cukup besar. Jadi udah obrolan di sana tuh kira-kira bisa nggak didampingi sektor ekonomi lain apa yang harus dibangun dalam jangka panjang, serapan tenaga kerjanya juga bagus, APBD pendapatannya juga lumayan, tapi bisa long lasting dan buat masyarakat happy misalnya. Nah, dari sini saya ingin geser topik, Mas. Persis dari sini tadi, ini kan cara pandang ya kan. Kita ini barangkali kelamaan diberitahu bahwa Indonesia itu negara yang
kaya raya gitu kan. Sehingga kemudian intuisinya adalah ngeruk, ya kan, mengeksploitasi gitu kan. Tapi Mas Bima atau Celio sendiri melihat sebenarnya trajektori pembangunan ekonomi Indonesia ke depan itu mestinya bagaimana? Lalu sekarang ini seperti apa? Kalau kita mau, nanti kita dalami deltanya, Mas. Karena kalau tadi dalam pengantar saya bicara soal kelas menengah tadi, kita perlu jangkar yang kuat ini untuk ngomong sebelum ngomong jauh-jauh kelas menengah gitu kan ya. Jangan-jangan yang diomongin ini pepesan kosong gitu, kalau nggak ngerti jangkar gambar besar ekonomi. Nah, gimana Mas Bima melihat itu? Ke depan tuh mestinya itu, negara udah 70 tahun merdeka kayak gini, ini ke depan tuh mestinya seperti apa gitu ya. Sekarangnya kayak apa? Iya, ini sebelum bicara ke depan, kalau kita lihat ke belakang, memang ada kecenderungan ketergantungan ekstraktif. Itu tetap masih besar. Meskipun sekarang komoditasnya nggak selalu mentah, olahan, tapi olahannya sangat primer. Jadi kalau zaman Belanda dulu ya rempah-rempah, kemudian gula, kemudian era Soeharto masuk pada sawit dengan transmigrannya, dan ada kayu, lalu ada banjir logging ya di Kalimantan. Oh iya benar itu. Karena gampang sekali dapat izin konsesi hutan saat itu. Selain itu pasca reformasi kita lihat varian produknya memang makin banyak. Ada batu bara, nikel, dan 26 jenis produk olahan yang disebut hilirisasi tadi, tapi basisnya masih ekstraksi sumber daya alam. Jadi artinya secara struktur ekonomi itu hampir tidak mengalami perubahan. Makanya kan kalau dilihat dari Harvard Trade Map itu, kelihatan benar. Kemana, itu bagus banget ya. Jadi intelijen mereka untuk melihat bahwa struktur ekonomi yang berbeda ini pasti akan menghasilkan output kualitas pertumbuhan yang berbeda juga. Dan kita nggak berubah. Betul. Malaysia misalnya, mereka menyelamatkan kelas menengahnya yang tadinya bekerja di sawit, tadinya miskin ya mereka dengan transmigran yang meniru Indonesia, namanya Velda di sana. Kemudian dari hasil sawitnya itu ternyata sekarang diputar untuk semikonduktor. Wow. Sehingga Malaysia salah satu negara yang dapat limpahan investasi dari Intel. Jadi pada waktu perang dagang yang pertama dan perang dagang kedua ini diperkirakan Nvidia dan lain-lain juga akan mengincar Malaysia. Sementara kita nggak digubris. Sementara itu kita hasil ekstraksi sumber daya alamnya itu tidak berjejak nih kira-kira di Indonesia. Nah, jadi yang terjadi sekarang itu secara struktur ekonomi kita mengalami hollow in the middle. Atau kosong di tengah. Jadi hampir bisa dikatakan ini perdebatan terus. Apakah kita sebenarnya prematur deindustrialization, industrialisasi yang terlalu prematur ini, atau sebenarnya tidak ada industrialisasi sama sekali? Nggak pernah terjadi sebenarnya. Nggak pernah terjadi sebenarnya, gitu ya. Nah, kalaupun kita mengambil yang Dani Rodrik bilang untuk deindustrialisasi prematur, itu memang terlihat sekali. Jadi hilirisasi misalnya di sektor nikel, smelter dibangun dan sekarang oversupply. Bahkan ada salah satu perusahaan raksasa smelter nikel yang nggak dapat pasokan lagi dari biji nikel karena biji nikelnya terbatas ternyata, tapi smelternya banyak. Sementara di hilir kita mau dorong mobil listrik. Nah, mulai dari biji nikel sampai menjadi smelter, ada ferronikel, nickel pig iron, kemudian ke baterai listrik, baterai untuk kendaraan listrik ataupun untuk baterai energy saving storage-nya, energi terbarukan. Ini ada proses yang kosong, bikin katoda baterainya dan lain-lain. Nah, ini yang missing dari hilirisasi. Kalau kita memang ingin punya industrial policy yang jelas. Nah, disinilah kemudian missing link-nya. Efeknya apa? Efeknya kelas menengah itu terjadi polarisasi. Nah, jadi teorinya hollow in the middle industry dan juga hollow of the middle class. Hollow of the middle Ini class. Salah satunya Adam Turod ya dari IT, dia menjelaskan bahwa situasinya terutama di negara-negara berkembang, kelas menengah itu ternyata ada ketimpangan juga. Jadi ketimpangannya bukan hanya miskin versus kaya nih sekarang, tapi in between dari kelas menengah itu. Jadi kelas menengah yang atas menguasai teknologi, upper middle class ini dia menguasai teknologi, katakanlah teknologi pertambangan, teknologi smelter tadi ya, itu makin tinggi rata-rata upahnya.
Nah, I see. sementara yang paling bawah ini, yang lower middle income, dia terjebak dengan upah yang semakin rendah. Karena dia berada di hollow in the middle tadi, dia hanya sebagai konsumen, atau dia hanya sebagai ekstraksi sumber daya alam. Katakanlah sebagai penambang buruh harian untuk biji nikel misalnya. Jadi itu makin ada gap. Nah ini kita lihat, jadi ada double ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan, memang ada ketimpangan aset. 50 orang paling kaya tuh di laporan ketimpangan kita masih dengar 50 orang paling kaya menguasai atau setara 50 juta kekayaan rata-rata orang Indonesia. Itu antara poorest dan richest ya top 1% dengan yang paling bottom, paling bawah. Tapi di kelas menengahnya ternyata terjadi polarisasi. Sama juga. Ya, ini yang kita lihat akibat tidak terjadinya perubahan struktur sejak zaman mungkin kalau kita bilang Majapahit. Artinya ke depan kalau kita bicara yang seharusnya itu PR-nya jadi banyak banget ya Mas ya? Ya, saya melihat ada PR, tapi kalau secara objektif window of opportunity itu mungkin 15 tahun ke depan ya, itu sudah sangat mepet ya. Dan itu artinya memberdayakan yang di tengah tadi kan, kelas menengah tadi. Betul. Jadi 15 tahun ke depan diperkirakan bonus demografinya sudah hampir berubah, sudah hampir selesai. Mungkin kita nggak langsung aging population, tapi ada tahap di mana usia produktifnya mulai menanggung lebih banyak usia-usia yang non-produktif. Jadi kalau windows of opportunity-nya itu semakin pendek, ini mau nggak mau harus ada yang dikelola. Satu, gimana dari sisi tenaga kerja yang muda ini bisa terserap di sektor yang upahnya naik terus, bukan sektor yang tergerus oleh inflasi. Nah, kedua itu bagaimana struktur ekonomi kita semakin mengarah pada yang value added, benar-benar value added. Yang ketiga saya kira jaring pengaman sosial, karena nanti ke depan nih kalau kita makin timpang in between kelas menengah, jaring pengaman sosial kita juga nggak akan ada. Jaring pengaman sosial butuh kapasitas fiskal yang lebih baik. Ya itu nanti ya harusnya kita dorong pemerintah untuk pajak-pajak apa sih yang kira-kira tidak kena ke kelas menengah. Jadi bukan PPN 12% kira-kira. Bukan PPN 12% lah. Ya, tapi mungkin kepatuhan PPN-nya, pajak kekayaannya. Nah, sekarang yang sudah mulai didengarkan pemerintah itu adalah menaikkan royalti hampir semua mineral dan batu bara. Ini lagi dibahas oleh pemerintah. Ini semoga jadi ya. Kalau Sintex? Sintex betul, kita salah satu negara yang soal cukainya itu yang paling rendah antara negara ASEAN. Terlalu longgar ya? Paling longgar. Tapi Sintex ini juga harus hati-hatinya, misalnya yang paling dilematis soal judi ya. Jadi judi online kalau mau dipajaki atau dikenakan cukai, di Inggris itu judi itu dibolehkan, ada retribusinya, tapi ternyata yang bunuh diri, ini laporan dari pemerintah Inggris yang terakhir itu, laporan bunuh diri karena judi online, meskipun judi legal tuh, tapi yang online dan bunuh diri itu ternyata masih banyak. Jadi tiap harinya kata pemerintah Inggris ada 1 orang yang bunuh diri karena judi di Inggris. Jadi kalau dicukaikan di Indonesia kayaknya nggak ngaruh juga ya kalau judi itu. Jadi masih akan ada yang ilegal. Iya. Saya tertarik pada dari 3 hal tadi Mas ya. Yang pertama, sektor apa Mas yang upahnya naik terus Mas? Yang anak-anak muda kita, tenaga kerja kita itu didorong ke sana itu misalnya apa? Iya. Sebenarnya ini kan sektor yang terkait dengan manufaktur yang nilai tambahnya berkali lipat tinggi. Contohnya misalnya, ini teman-teman yang kerja di pabrik LG Hyundai yang ada di Jawa Barat ya, itu kan juga merasakan kenaikan upah karena mereka mengerjakan sesuatu yang memang technological advance. Atau teman-teman yang bekerja di startup. Tapi dia bukan, nah ini startup itu terjadi polarisasi juga makanya. Jadi yang paling bawah itu makin ditekan, contoh kasusnya ojol. Dia pungutannya makin banyak, tarifnya tidak terlalu menguntungkan ojol, tapi yang bekerja di level IT infrastructure-nya, di level financial management-nya,
itu luar Gede biasa banget. gajinya. Betul, Ya. betul. Nah, tapi kita nggak pengen tuh model yang terlalu timpang begitu. Jadi kalau kasus dalam rantai pasok nikel sampai ke mobil listrik, maka yang bekerja di mobil listrik ini perakitan sampai kemudian teknologinya, perkembangan baterai bahkan di luar dari nikel, ada LFP dan lain-lain, itu yang sebenarnya Indonesia harus ke sana. Seperti Malaysia tadi. Jadi dari ekstraksi sumber dayanya, investasi sumber daya manusia untuk semikonduktor. I see. Ini artinya juga kelas menengah ini mesti disiapkan dengan strategi yang matang oleh negara kan? Yes. Mesti sehat, kalau saya mesti ngomong ya, mesti terdidik dalam pengertian tidak harus pendidikan yang skolastik gitu ya, tetapi skill gitu kan, karena masuk ke sana gitu ya. Tapi Anda membacanya gimana? Apalagi kemarin yang sekian persen, 5% ya maksudnya, kelas menengah kita hilang itu. Oh iya. Nah itu gimana, Mas? Wah, ini kalau dibedah lebih dalam lagi, dikaitkan dengan cerita tadi kan? ya, betul. Ada, saya selalu bilang teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, ya karena kita kalau kelas menengah juga. Dan itu juga banyak yang satu angkatan sebenarnya kan, generasi-generasi milenial, Gen Z ini. Yeah. Jadi ada 9 juta lebih yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan. NID ya, Betul. 9 juta. Tidak dalam training juga. Ya. Jadi tidak dalam pendidikan formal dan tidak training. Jadi menganggur semenganggur-nganggur. Itu ada 9 juta. Kemudian tingkat pengangguran usia muda Indonesia tertinggi di ASEAN, 13,1%. Malaysia itu dan Thailand itu di bawah Indonesia jauh. Vietnam itu cuma kisaran 4%-an pengangguran usia muda. Di Vietnam cuma 4%? Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat situasi ini kan ada dua yang harus diurus nih. Bagaimana yang sudah masuk dalam sistem pendidikan, itu skillnya bisa sesuai dengan kebutuhan teknologi, dengan kebutuhan yang berkembang. Tapi kita juga harus urus nih pemerintah. Nah sebenarnya solusinya ada sih. Solusinya kalau yang NET ini, opsi paling enaknya adalah balai latihan kerja. Dan kita punya 300-an lebih BLK di Indonesia ini. Yang harusnya memang di BLK ini waktu itu modelnya ya, dari sisi kartu prakerja, dari sisi instruktur di balai latihan kerjanya, kemudian apa yang diajarkan kurikulumnya, sampai kemudian pemagangan di perusahaan-perusahaan yang paling dekat dengan balai latihan kerja, itu semuanya terintegrasi. Pada waktu itu sih modelnya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang balai latihan kerja ini justru yang makin maju adalah BLK untuk tujuan ekspor tenaga kerja. Jadi pelatihan, biro-biro pelatihan untuk dikirim ke Korea, ke Hong Kong, ke Jepang, di negara-negara yang sedang aging population. Nah, jadi dipakai memang untuk keperluan pendidikan pekerja migran ya? Ya, Oke. Bukan internal, upgrading negeri, tapi untuk mengirim orang keluar. Oke. Ya. Padahal di dalam negeri sebenarnya butuh Butuh. banyak sekali kan, pekerjaan yang high skill tadi. Tapi bukannya juga banyak cerita mengenai sulitnya masuk ke pasar kerja, Mas? Ya. Artinya bukan hanya unemployment ya, tetapi juga job availability itu. Jadi itu juga rendah di Indonesia. Atau saya salah melihatnya, gimana? Betul. Pilihannya kan sebenarnya job availability ini yang pertama kita melamar ya ke perusahaan-perusahaan yang existing atau bikin job sendiri dengan wirausaha tadi. Iya, betul. Nah, tapi itu dua isu yang berbeda. Nah, jadi ketika dia melamar ke pekerjaan, saya ada cerita di tahun 2020 itu sudah ada gerusa-gerusu atau isu bahwa startup ini, startup digital ini sedang kurang begitu sehat karena sudah mulai ada goyang investasi dari luar. Nah, itu kesempatan emas kalau disebut job availability. Mereka yang insecure bekerja di startup, terutama di bidang IT spesialis, itu dibajak oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Jadi, tapi dengan mungkin upah yang tidak setinggi kemarin di startup. Jadi artinya meskipun sekarang disebut kondisi startup kurang begitu sehat, tapi sebenarnya banyak sekali
korban PHK startup yang sebenarnya menjadi golden talent itu di perusahaan-perusahaan multinasional, terutama manufaktur. Karena si manufaktur ini juga butuh dengan AI, butuh dengan perkembangan teknologi. Daripada dia training yang baru, fresh graduate, lebih baik dia meng-hire korban PHK dari startup. Nah, jadi memang mungkin kita bisa lihat per kasuistik atau sektoral ya. Betul, beberapa lulusan SMK susah mendapatkan pekerjaan karena si padat karya memang lagi turun. Drop, benar. Ya, 77.000 PHK tahun 2024 sebagian besar memang di padat karya. Wow, ini kita baru berapa bulan sudah kena Sritek ya? Ya, 11.000. Sudah Total berapa? 20.000 Januari Februari. Sebentar. Januari Februari tahun 2025 ini? Yes. Sudah 20.000 yang di Sudah PHK? 20.000. Dari tahun 2024, 70.000? 2024 full year-nya 77.000. 77.000. Ya. Dan belum semua terserap kerja ya? Dan ya, Belum semuanya? ya ini Ada yang sudah terserap, ada yang belum gitu kan saya? ini yang kita khawatirkan. Jadi begini, Mas. Begitu yang padat karya ini sunset, industri tekstil pakaian jadi sunset ini, sebagian itu sudah bekerja 15 tahun lebih. Yang artinya kemungkinan sangat kecil dia diterima di perusahaan yang baru, betul. karena kita ada diskriminasi umur di Indonesia yang nggak selesai kan. Jadi suka-suka perusahaan mau ada pengalaman 20 tahun kerja sebelumnya, tapi begitu dia bikin rekrutmen Dia cari yang muda-muda. 30 tahun cari yang muda ya. Aduh. Jadi kemungkinan 77.000 ini kemungkinan besar dia narik pesangon dan BPJS ketenagakerjaannya, kemudian dia jadi informal. Yang paling cepat ojol, buat warung, kaki lima, dan lain-lain. Diagnosanya begitu ya, karena untuk terserap lagi di perusahaan formal kelihatannya udah sulit kondisi sekarang. Dan dari sisi usia, tentu saja yang 77.000 plus 20.000 sekarang ini semuanya usia produktif ya kan? Kan mereka di laid off kan? Tapi kalau kita kemudian bicara lagi ke teman-teman tadi, kelas menengah tadi ini, mereka di mana posisinya di dalam mereka bagian dari 77.000 itu sebagian atau bagaimana mereka memposisikan diri di dalam pasar kerja Indonesia? Ya, saya pikir sebagian besar bahkan hampir semuanya bisa didefinisikan itu kelas menengah. Waduh. Kelas menengah. Karena sebelumnya mereka gajinya kan sudah misalnya upah minimum. Katakanlah paling rendah upah minimum 2,1 juta. Berarti kan sudah di atas garis kemiskinan. Dengan asumsi dia nggak menanggung banyak anggota keluarga lainnya. Jadi sebagian besar ini adalah kelas menengah. Nah, yang perlu dicegah ini PHK kelas menengahnya, kalau dia masih bisa bertahan, tadi bikin usaha sendiri atau bisa diterima di tempat kerja lain, dia akan mempertahankan kelas menengahnya. Tapi kalau dia tidak, turun ya. Maka 2025 mungkin rate penurunan jumlah kelas menengahnya itu akan semakin double dibandingkan tahun lalu. Dan ini secara signifikan berdampak pada ekonomi kita, pasti itu. Betul, betul. Driver konsumsinya pasti akan berdampak. Saya itu mixed feeling ya, ketika mendengar target pertumbuhan pemerintah ya. Saya tahu pemerintah pasang target itu pasti tinggi ya. Satu sisi mau mengirim pesan, ayo optimis itu ya. Tapi sisi yang lain, bagi mereka-mereka yang ngerti, itu seperti ini ngawur ya, masang target pertumbuhan setinggi itu gitu ya. Oke lah, kita sebutnya 8% tadi itu ya. Apalagi kalau mendengar cerita seperti ini kan, saya tuh agak miris ini Mas, membaca, saya nggak tahu tadi angka sudah 20.000 tahun sampai dengan Februari ini ya. Karena yang saya pahami tentang struktur ekonomi kita, GDP itu kan pertama konsumsi masyarakat, yang kedua belanja pemerintah, ya kan? Yang ketiga itu investasi. Lalu ekspor, minus impor itu kan. Kelas menengah ini kan constitutes the biggest part kan, di dalam C itu kan, yang konsumsi itu kan. Dan hal seperti ini, kalau Anda melihat, ini gimana Mas? Ini tidak untuk meramal ya Mas, tapi pandangannya Mas Bima atau teman-teman Celios tentang ekonomi kita ini. Jangan cuma bilang optimis atau tidak optimis Mas, tapi mungkin bisa dielaborasi, maksud saya, gimana ya? Betul, betul. Saya pikir begini ya, saya pikir seharusnya ya Presiden, tim ekonominya, itu jujur saja gitu.
bahwa situasi sedang berat. Nah, Maka kita mengeluarkan sederet paket kebijakan. Nah, itu justru pernah dilakukan gitu ya pada waktu itu oleh Kennedy misalkan di Amerika. Ya. Dan dilakukan juga misalkan ini sama teman juga di Chile. Itu kan dulu bantu banyak sekali gerakan mahasiswa di Indonesia tuh tahun 2011. Sekarang jadi presiden di Chile, Gabriel Boric, kemudian Camila Vallejo, ya. Dulu banyak bantu kita ya? Iya, itu banyak bantu sekali tuh. Teman-teman di Chile banyak membantu pada waktu masalah konflik agraria, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kan ngobrol kan soal Chilean paradox gitu. Menurut mereka harus diakui dulu gitu bahwa situasi ekonomi terutama di negara-negara periferi, negara-negara berkembang itu sedang kurang bagus dengan struktur ekonomi, dengan masalah-masalah lainnya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin dia mengakui. Jadi nggak kemudian optimis tanpa dasar. Tapi diadmit dulu situasinya. Diadmit dulu situasinya. Baru setelah diadmit, yuk kita gotong royong. Nah, kalau misalnya yang terjadi sekarang ini, yuk kita kejar 8%. Tanpa kemudian diadmit masalahnya apa. Nggak bisa begitu. Bahkan cenderung denial. Ya. Nah itu dia, tadi. Denial malah. Ya kan? Nah, denial ini nggak menyelesaikan permasalahan. Nah, akhirnya yang terbaca justru mixed feelings, gitu ya, di pasar keuangan, di publik, di masyarakat. Dan itu akhirnya membuat masyarakat agak bingung sebenarnya ini arah pemerintahan kemana. Karena ini baru pertama kali terjadi nih Mas Januari, kalau bicara soal kelas menengah, teman-teman juga ya. Baru pertama kali terjadi, pemerintah itu biasanya tadi kan kita cerita Selyos dibangun sejarahnya membantu korban pembangunan. Biasanya masyarakat yang tidak punya aset, masyarakat yang miskin. Hanya kali ini 2025 yang terdampak pembangunan itu adalah CPNS yang pengangkatannya diundur. Yang harusnya Februari sampai Maret 2025 diundur menjadi Oktober 2025. Jadi 7 sampai 9 bulan. Kalau bulan November 2025 dia terima gaji yang pertama. Jadi artinya negara menjadikan internalnya sendiri sebagai korban pembangunan. Baru pertama terjadi. Iya. Jadi kadang-kadang kita bilangnya begini, fungsi pemerintah itu kan hadir sebagai counter cyclical dan juga shock absorber, selalu bilang begitu ya. Situasi siklus bisnisnya sedang turun, maka dari sisi pemerintah itu mencoba menyerap. Betul. Nah yang terjadi sekarang 250.000 lebih CPNS dan P3K 1,2 juta. 1,2 total. Iya. 1,2 juta ya kan. Nah, jadi baik PNS maupun P3K. Ya, kalau CPNS-nya 250 ribuan. Ya. Nah, itu menjadi pengangguran. Aduh. Nah, ini kan artinya pemerintah tidak mengadmit situasi, efisiensi belanja, kemudian bagaimana kondisi swasta berpengaruh pada penerimaan pajak. Nah, tapi justru yang dilakukan bukannya mengabsorb, yang terjadi justru CPNS sekarang teman-teman kita kelas menengah juga sudah terlanjur resign dari kerjaannya. Masuk ke PNS nggak jadi diangkat, ditunda lah ya. Ada yang sudah terlanjur kos ya, betul. Cicil motor misalnya untuk ke kantor. Betul. Nah, betul. Ini beberapa anak didik saya. Iya, makanya ada penyelesaian. Itu kan artinya kita mau bilang gini, jangan-jangan nggak perlu ya pemerintah itu terlalu ambil peran untuk menyelamatkan PHK di swasta, karena PHK di internalnya itu juga belum bisa diselesaikan. Nah, kira-kira gitu. Wah, berat. Nah kan artinya kalau kemudian kita membedahnya begini kan, isu kelas menengah itu kan nggak sesederhana yang kelihatan di permukaan, Mas ya. Karena ini kena kemana-mana, Mas. Saya tidak mau pesimis ya, Mas ya. Maksud saya gini, mungkin kalimatnya nggak tepat itu. Saya pengen tetap bisa melihat atau mengidentifikasi kalau begitu celah-celah harapan-harapan yang masih bisa disasar gitu ya, atau diungkit gitu ya, atau diberi energi gitu ya. Itu di mana itu ya? Mungkin kalau dari perspektif saya, karena saya lebih banyak melihat tata kerja pemerintahan ya, Mas ya. Saya melihat memang persoalan perencanaan, kemudian birokrasi, reformasi birokrasi,
tapi juga kerangka regulasi itu sesuatu yang kunci kalau itu nggak dibereskan. Tapi mungkin bagi Mas Bima yang ada di luar, saya ingin tahu kalau teman-teman di luar ini di masyarakat sipil anggaplah begitu ya, peneliti, akademisi, itu aktivis seperti Mas Bima ini ada silver lining nggak Mas di mendung yang demikian kelabu ini, atau kemarin teman-teman pada ramai Indonesia gelap gitu, ada nggak secercah cahaya yang masih bisa? Saya tadi melihat beberapa sih sebenarnya, misalnya tadi pemberdayaannya tadi kan mendampingi masyarakat, tapi gimana Mas Bima melihat ini? Ya. Tidak harus optimis banget masalah saya, tapi saya kalau silver liningnya ada nggak Mas? Ya, yang gelap kan kebijakan pemerintah. Sebenarnya di masyarakat banyak yang terang. Gitu ya. Yang gelap kebijakannya ya, ini maksud. Gitu. Jadi kalau Pak Luhut bilang kau aja yang gelap, Indonesia terang, oh betul. Ya kan? Maksudnya kalau kita balik, ya kebijakan yang gelap, sebenarnya masyarakat banyak yang terang. Nah, terangnya apa? Kita melihat beberapa contoh yang sedang dikerjakan sama teman-teman, gitu ya, yang dalam ekosistem yang disebut ekonomi restoratif. Ya. Jadi dia mengawinkan antara lingkungan, dampak ke ekonomi lokal, bahkan sampai ada perempuan yang ada di bagian depan, ya, dengan hilirisasi. Jadi hilirisasi itu adalah konsep yang fine-fine saja sebenarnya. Ya, sebagai konsep fine-fine saja. Sebagai konsep. Ya. Yang masalah kan yang gelap tadi kan prakteknya di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa teman-teman misalnya yang ada di Kalimantan itu melakukan industrialisasi secara kecil gitu ya. Itu salah satu buah yang namanya bukan ketapang itu, tengkawang. Tengkawang. Ya. Tengkawang itu adalah buah atau biji yang memang endemik di Kalimantan, dan dia itu nilainya mahal sekali Mas. Salah satunya untuk bahan baku kosmetik. Itu bisa pengganti menjadi butter, tapi butter yang dimaksud ini, mentega ini untuk kosmetik. Ini mahal sekali. Gitu. Jadi mereka ngelihat, ngapain harus pakai sawit, ngapain harus dijadikan tambang. Kenapa nggak masyarakat mengolah potensi yang ada? Alamnya terjaga, jadi tengkawang itu pohonnya harus tutupannya rapat sekali gitu. Nah, itu. Kemudian ada lagi teman-teman yang mengerjakan misalnya kakao di Sulawesi. Jadi replanting dan peremajaan kakao. Kita juga mengerjakan bersama, membantu ya rekan-rekan yang ada di Waisano, papa mama yang ada di Waisano di Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu karena perempuan-perempuannya terlibat aktif. Bisa dibayangkan ya, terlibat aktif menanam kopi dengan 3 varian yang beda itu dalam satu kebun. 3 varian kopi berbeda di satu kebun? Bisa di sana? Bisa. Arabica, Robusta, Juria. Jurianya yang ada asam. Itu berdampingan. Dan itu yang mereka lakukan itu justru menanam lebih banyak lagi pohon tutupannya. Nah ini kopi kan menarik ya, karena dia harus ada pohon pelindung. Nah jadi dengan itu, anak-anak mereka banyak yang sekolah sampai keluar pulau. Ya, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Dari hasil komoditi pengolahan kopi. Nah, artinya model inilah hilirisasi yang sebenarnya menjadi hope. Yang dia nggak naik turun karena harga komoditasnya sedang kurang oke, tapi keluar dari daerah itu sudah dalam produk yang terhubung ke industri. Berorientasi pada ekspor. Beberapa tempat misalnya di Wadas itu juga mungkin agak terlambat ya. Tapi pada saat itu masyarakatnya itu dididik untuk mendorong produktivitas tanaman kopi. Sehingga dia bisa bilang gitu ya, kopinya bagus Mas. Jadi kopi Wadas itu saya masih simpen tuh. Kopi Wadas itu packagingnya itu didesain sama teman-teman kolektif seni yang ada di Jogja. Jadi bagus-bagus gambarnya gitu ya. Jadi bukan hanya beli kopinya, menikmati. Tapi ya, sehingga satu kopi itu bisa 200.000 dan lain-lain. Tapi uangnya langsung ke warga. Jadi masyarakat merasa bahwa oh kopi kita punya nilai, daripada ini dijual untuk tambang, lebih baik tetap tanaman kopi saja. Tanam kopi saja. Gitu. Jadi model-model ekonomi seperti ini, yang sebenarnya ada. Cuman kita aja bilangnya ini apa di Brazil. Namanya Socio Biodiversity Economy. Socio Biodiversity Economy. Ya. Di Indonesia ekonomi restoratif. Teman-teman yang lainnya bilang ekonomi Nusantara. Apapun namanya. Tapi pada intinya ini adalah
ekonomi yang sudah mengakar. Iya, ada yang bilang ekonomi mau bumi juga kan? Ada, nah itu Iya. ekonomi bumi. Iya. Ini yang kita masih bisa optimis bahwa di sini terang kok. Yang gelap itu kebijakannya Ya, itu. aja yang gelap gitu, jangan ngajak-ngajak kita gitu. Jangan ngajak kita. Dan itu kelas menengah lokal terlibat, Mas. Oh iya, Mereka nggak lari gitu keluar tuh nggak ya? Mereka nggarap di daerah. betul. Hanya keluar pada saat menjual olahan kopinya. Ya, misalkan dari Waisano dia naik truk ke Labuan Bajo untuk ditawarkan turis di sana misalnya dengan harga premium. Mas, di tempat-tempat yang seperti tadi, Ya, bagaimana kalau kita bicara mengenai layanan kesehatan, pendidikan, itu kan yang tadi Mas Bima sendiri bilang kan, bahwa itu penting itu untuk menjaga kelas menengah ini tidak ambruk gitu. Mereka gimana mereka, Mas? Mereka menjaga sendiri atau tetap pemerintah masuk? Karena kalau saya melihat ya ini intuisi saja kan, kalau di sana seperti itu, kan tugas pemerintah itu lebih ringan kan? Ya. Memastikan saja bahwa pendidikan di sana bagus sehingga justru orang tidak keluar pulau tapi misalnya tetap di sana studinya bagus itu, kecuali mungkin nanti ketika mereka memutuskan untuk kuliah gitu ya, misalnya kan nggak harus ada kampus di situ gitu misalnya. Gimana Mas di sana, Mas? Iya, yang menarik adalah Waisano itu, nah ini sekarang menarik. Waisano itu adalah lokasi calon proyek geotermal skala besar. Alah. Nah itu bisa remuk lagi tuh nanti kopinya. Ya, tapi akhirnya masyarakat adat di sana mengirim surat pada waktu itu ya, 2021 ke Bank Dunia. Bank Dunia. Kemudian Bank Dunia merespon untuk tidak melanjutkan proyek itu. Nah, pemerintah gimana respon baliknya? Nah itu dia tuh, jadi sejak adanya proyek geotermal itu, jalan rusak itu dibiarkan. Karena dianggap masyarakatnya tidak pro kebijakan pembangunan pemerintah. Wah. Gitu. Nah, ini agak ini. Jadi pemerintah melihat bahwa tempat yang bisa dieksploitasi, kemudian ada penolakan dari masyarakat, itu infrastruktur tidak diabaikan, tidak dibangun atau tidak diperbaiki kalau yang sudah ada. Tapi beruntungnya, saya melihat di konteks ya, mungkin tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, Waisano, pihak gereja bermain di sana untuk membangun infrastruktur pendidikan. Pemdanya gimana? Pemdanya ini terjepit ya, karena ini proyek strategis nasional kan geotermal. Jadi Pemda hanya sebagai pelaksana aja, mendampingi aparat, mendampingi dari sisi pemilik proyek misalnya. Tapi dia ini juga salah satu bahan evaluasi. Izin itu kan harusnya bagaimanapun juga tetap harus melalui pemerintah daerah. Karena itu amanat dari otonomi daerah. Persis. Nah ini yang terjadi enggak? Semua dipersenkan. Dan juga pemerintah daerah itu kan dipilih oleh rakyat daerah kan? Betul. Yang terjadi seperti itu. Wah ini jadi agak kemana-mana. Tapi menurut saya jadi penting banget ini Mas. Notes ini penting Mas. Karena kemudian ketika ada upaya warga untuk bukan hanya resistance ya, tapi justru untuk thriving sendiri, ya kan, tanpa merusak lingkungan. Kita bicara ekonomi restoratif tadi, dan itu jalan yang mestinya didukung pemerintah. Yang terjadi sebaliknya. Dalam kaitan obrolan kita tadi, artinya ada model pembangunan yang saya sebut aja keliru itu kan, kalau kayak gini caranya. Ya, kita dari awal udah melihat ini satu bukan people centris development gitu. No, never ini Mas. Apapun semua syarat ya. Untungnya tadi Bank Dunia itu dengerin ya. Masih mendengarkan. Beberapa kali dia dialog, gitu kan, membawa utusan dengan pemerintah. Kemudian masyarakat adatnya tegas. Bahkan untuk mengisi absen aja dia nggak mau. Gitu. Nanti bisa dipakai untuk macam-macam soalnya. Ya, nanti dia mengisi absen dibilangnya sosialisasi sudah berjalan, atau persetujuan sudah berjalan. Tapi singkat cerita, anak-anak muda dan papa mama gitu ya, orang-orang yang lebih tua gitu, itu melihat bahwa kita yakin sebenarnya punya ekonomi tanding. Bahkan tanpa kehadiran bantuan pemerintah pun mereka bisa bertahan dengan itu. Tadi ya, menyekolahkan anaknya, kemudian rumah yang tadinya masih rumah semi permanen menjadi rumah permanen. Nah, satu lagi yang menarik, sistem ekonomi itu karena alamnya masih lestari, akhirnya mengundang daya tarik wisatawan. Dan wisatawannya menarik Mas. Wisatawan itu punya dua opsi. Yang pertama, dia tidur bersama di rumah warga, kayak KKN gitu ya. Karena homestay itu, jadi merata warga yang punya kamar layak itu dijadikan sebagai tempat penginapan. Atau yang kedua,
Nah sekarang ini mereka menyewakan tenda-tenda. Jadi kalau Mas Januar main ke sana, mereka tenda-tenda. Waisano ya? Waisano, ya, itu bagus sekali. Saya belum pernah ke sana. Nah, ada pemandian air panas. Dan itu satu paket nanti bisa mendengar burung yang langka, yang endemik di Flores, plus melihat kebun kopi. Dan beli kopinya. Dan beli kopinya. Ya. Terakhir ada dari Australia atau Italia itu salah satu orang asing di sana, wisatawan, itu menumbuk sendiri kopinya, kemiri juga. Dan dia dengan enaknya memberikan uang besar banget itu ke warga. Karena dia senang proses itu. Pemdanya kan mestinya bersyukur toh Mas ya? Ya begitulah Pemda hari ini ya dengan maksudnya. Ya dan dengan tekanan dari pusat kan. Betul. Yang itu yang saya agak khawatir memang Mas. Bagaimana kemudian paradigma pembangunan itu kembali tersentralisasi. Ini saya agak khawatir nih Mas. Saya melihat gejala itu bukan hanya di zaman Pak Prabowo sekarang ini, sebenarnya sudah mulai dari Pak Jokowi periode kedua kalau nggak salah itu sudah mulai semua ditarik ke pusat. Jadi semuanya memang kalau diberi label ini prioritas nasional, ini apalagi proyek strategis nasional mesti dijalankan gitu kan, at all cost gitu ya. Itu yang membuat saya sebenarnya jadi khawatir karena rumusan-rumusan atau kriteria-kriteria yang kemudian dinasionalkan itu pasti bias Jakarta atau pasti bias Jawa lah kalau saya boleh bilang itu. Dan kemudian potensi-potensi seperti tadi nggak ketangkap gitu kan dia. Ya, konsepnya kan harusnya desa mengepung kota ya dalam artian desa mengepung kota ya. Dalam artian memang produk-produk yang punya nilai tambah di desa itu didata dengan baik, kemudian didampingi, itu artinya masyarakat butuhnya apa baru kita melakukan itu. Bukan berarti pengetahuan masyarakat lebih rendah daripada pengetahuan mereka yang mendampingi. Nah, jadi partisipatif model begitu, satu lebih imun terhadap krisis. Ya. Kedua, dia juga terbukti bisa meningkatkan tadi tangga mobilitas sosial. Ya, betul. Dari miskin, akhirnya beli kebun pelan-pelan, dari beli kebun, kemudian anaknya kuliah balik bawa teknologi mesin. Tahu pasar, ada internet gitu kan, ternyata kopinya bisa dijual sampai ke Australia misalnya. Jual ke sana itu ya. Jadi ini nggak pernah dianggap sebagai mainstream ekonomi yang ada di Indonesia. Ini dianggap sebagai periferi gitu. Kecil-kecil, dianggap nggak signifikan, kemudian hanya cara mereka untuk bertahan hidup salah itu. Bahkan beberapa kasus di Papua itu kita datang, kita ditolak. Jadi akademisi datang di sana ditolak. Karena mereka melihat bahwa konsep ekonominya itu perlu digeser kata mereka. Karena hutan mereka itu sebenarnya marketplace. Jadi udah God given marketplace. Jadi udah lengkap supermarket di sana. Ngapain kamu mau intervensi? Iya. Padahal kita bilang, ini bisa dihilirisasi. Dia bilang, nggak usah, nggak mau. Jadi ada beberapa yang begitu. Kita hargai. Karena itu adalah ekosistem ekonomi mereka. Iya. Nah ini agak geser dikit ini. Kalau begitu gimana mereka mengadvokasi kepentingannya sendiri, Mas? Misalnya tadi teman-teman di Flores tadi, di Waisano tadi misalnya, ketika pusat mau mesti geotermal di sini gitu kan. Gimana ruang politik mereka dibangun? Terutama yang anak-anak muda-mudanya ini kan dia. Saya membayangkan itu kan. Sampai mereka kemudian bisa advokasi langsung, tembak langsung, nggak ke pemerintah, tembak aja ke Bank Dunia yang akan memberi duit ke pemerintah gitu kan. Gimana ruang politik ini dijaga, Mas? Atau dikembangkan atau dibangun gitu? Ya, pertama harus diyakinkan ya bahwa model ekonomi yang ekstraktif, kita melihat bahwa panas bumi itu bagaimanapun juga pertambangan rezimnya. Itu jauh lebih buruk daripada mereka menjaga hutan. Jadi ada suatu ketika surveyor untuk melakukan pembebasan lahan kaget begitu ditanya, kira-kira tanah dan kebun Anda harganya berapa? Per meter 27 juta. Ya, diam dia. Kaget. Bingung kan? Nah, di sini masyarakat mulai sadar bahwa harga tanah itu bukan hanya tanah. Tapi potensi. Kan di situ ada produksi kemiri sampai 30 tahun ke depan, kopi yang masih berproduksi, itu semua diakumulasikan. Dihitung. Dibikin ya future value-nya gitu.
Valuasi lagi tadi ya? Valuasi tadi, ya kan? Akhirnya getar itu yang mau survei pembebasan lahan. Wah, nggak mungkin. Negosiasinya kalau udah di atasnya itu 27 juta per meter, mau berapa turunnya? Nggak mungkin jadi cuma 50.000 per meter. Nggak mungkin. Nah, jadi keberdayaan masyarakat untuk tahu bahwa ekosistem mereka ini bernilai luar biasa besar. Yang kedua, perempuan. Entah muda, entah tua, tapi perempuan. Jadi perempuan itu dalam struktur patriarkis memang dia cenderung untuk di dapur, misalnya. Ketika ada tamu datang ya, dia di dapur gitu. Nah, dalam konteks Waesano ini, justru perempuan yang ada di depan. Jadi begitu kita ke sana pada waktu itu, konflik masih cukup panas ya, dengan perusahaan geothermal. Kita ke sana itu dia langsung bilang, Mama tidak bisa baca, jadi kau punya penelitian jelaskan ke kita. Dan pertanyaan paling kritis itu justru datang dari ibu-ibu, dari anak-anak muda perempuan. Jadi begitu konflik dia langsung ada di depan, laki-laki lebih diam mendengarkan. Jadi langsung berubah total gitu. Jadi ada struktur budayanya yang kemudian menarik ya. Dia menggunakan struktur budaya itu. Sehingga setiap kali konflik yang menolak Bank Dunia paling keras itu adalah perempuan di Waesano. Gitu. Nah, itu kita temukan di Pocoleok, di Flores masih ya, di Pocoleok, di Belumbu. Jadi perempuan itu melihat bahwa mereka mempertahankan sesuatu untuk generasi ke depan. Jadi ada intragenerasi di sana. Nah, nurturing mereka soalnya itu ya, betul. Wah, Mas, udah banyak banget yang kita obrolin ini ya. Tapi memang kalau saya boleh kembali ke catatan awal tadi, dengan seluruh narasi lalu tentang kelas menengah, dan sekarang kita sudah lihat kan kompleksitas isunya sebenarnya, atau kedalaman. Saya tidak mengatakan kompleks dalam pengertian rumit, tapi kedalaman isunya dan sedemikian beragam cakupannya. Kalau kembali kita melihat ke kelas menengah ini, yang narasi besarnya adalah mereka ini engine of growth. Mereka ini yang mestinya diberdayakan oleh pemerintah gitu ya Mas ya. Dan cerita tadi, itu saya kok jadi mikir, kok gitu ya, agak jauh. Kalau orang Jawa bilang kan, Mas Bima udah lama di Jogja kan, tumbuh ora ketemu tutup gitu ya. Jadi yang dimaui apa, kebijakannya seperti apa, itu nggak nyambung-nyambung. Jika pola ini berlangsung terus, Mas, ketidaknyambungan antara narasi tentang kelas menengah dan kebijakan yang dampaknya kena ke mereka seperti ini, apa yang bisa terjadi, Mas? Saya kira kelas menengah ini kalau semakin tertekan, yang jelas harus hati-hati ya dengan kelas menengah, karena dia sebagian well educated, sebagian mendapatkan informasi jauh lebih berlimpah daripada kelas paling bawah, akses internet, media sosial dan lain-lain. Jadi kelas menengah ini akan ada pada satu titik, dia akan mempertanyakan hal yang paling krusial, yaitu pajak. Ya, pajak kita buat apa? Apakah pajak akan kembali lagi kepada kesempatan kerja dari kelas menengah, kehidupan yang lebih bagus, akses perumahan misalnya gitu ya, air bersih dan yang lain di beberapa tempat. Jadi ketika pertanyaan fundamentalnya sudah ketemu ke sana dan kondisi objektif ekonomi yang sedang merosot itu bertemu, nah ini mungkin bisa terjadi reformasi jilid 2. Gitu. Waduh. Ya, jadi kita melihat ini situasi yang jauh beda dengan era Pak SBY dan era Jokowi. Mana ada 100 hari, kemudian langsung ada berbagai ketidakpuasan, ya, aksi di berbagai tempat. Gitu. Yang sebelumnya era Jokowi 1 tahun periode pertama semua nggak ada. Jadi, nah ini ada diskoneksi tadi. Jadi Jokowi kepuasannya lebih rendah daripada Pak Prabowo, tapi banyak masyarakat saat itu mengamini bahkan ketika subsidi energi dipangkas untuk infrastruktur tahun-tahun pertama Pak Jokowi. Ya, saya ingat ya. Pak Prabowo mau disebut tingkat kepuasannya sampai 80%,
tapi ada diskoneksi di middle class ini yang tidak merasa ditanyakan soal kepuasan tadi. Nah, jadi kalau ini terjadi, maka pada titik inilah mungkin restarting ekonomi kita. Nah, tapi harapannya collateral damage-nya jangan terlalu besar gitu ya. Artinya ini akan menuju pada titik pemerintah harus disadarkan memilih model ekonomi ini ekstraktif, oligarkinya terlalu banyak bermain di semua lini, bahkan terlalu vulgar menurut saya gitu ya. Jadi bukan perwakilan kelas menengah yang diundang ke istana nih sekarang, tapi the richest 1%-nya. Persis. Itu menurut saya terlalu vulgar gitu untuk menunjukkan bahwa berarti ini negara, ini para konglomerat sekarang gitu. Jadi negara mengemis ke konglomerat. Ini menurut saya nggak menjawab keresahan dari kelas menengah. Gitu. Tadi Mas Bima nyinggung sedikit soal pajak tadi ya. Tax, karena itu memang instrumen penting itu ya. Saya tahu ini sudah cukup panjang gitu, tapi kalau boleh nggak sedikit Mas Bima ngulik soal pajak ini. Sebenarnya target penerimaan pajak dari pemerintah itu realistis nggak, Mas? Nomor satu, dengan kondisi kita ya. Kedua, sentimen terhadap pajak di kelas menengah itu, tadi Mas Bima sudah menyebutkan pajak kita buat apa gitu kan. Tapi sebenarnya sentimen mereka tentang fiskal pajak ini seperti apa, Mas? Oke. Jadi kalau bicara rasio pajak yang mau dikejarkan 2029 itu 23%. Rasio pajak terhadap produk domestik. Iya. Sementara sekarang susah bergerak kayak di angka 10-11%. Sekarang ya betul. Ya, itu pun dengan konteks yang biasanya Januari dapat 60 juta faktur, ini cuma dapat 20 juta faktur, jadi 30% aja. Artinya apa? Artinya dari segi penerimaan pajak dengan model yang tidak ada reformasi yang signifikan, ini bukan naik, turun, tapi justru malah makin turun. Padahal kita spendingnya naik. Betul. Ya. Apalagi kepatuhan pajak, kebocoran di sumber daya alam ini belum ada kejelasan. Sawit yang kena kehutan misalnya. Justru yang kita dengar rencananya mau ada amnesti pajak jilid ketiga, atau dibungkus namanya amnesti politik ya. Karena yang ilegal itu juga mau diampuni. Nah ini harus dicegah. Nah soal pajak dan kelas menengah itu, waktu itu kita juga menerka Mas ya, Ayanu. Jadi apakah isu pajak ini akan kena ke kelas menengah atau hanya sebagian saja? Ternyata enggak. Jadi pada waktu ada PPN 12%, itu Selios bersama dengan teman-teman di LBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, itu tadinya berdua aja tuh. Kemudian kita bikin kajian. Yang satu mau bikin gugatan untuk menolak PPN 12% ya, bulan-bulan November Desember. Tiba-tiba begitu kita bikin petisi, ada teman-teman bareng warga juga, mereka bikin petisi, itu 200.000 kelas menengah sebagian yang menolak. Kemudian berlanjut penyerahan petisi ke Istana Negara, itu diikuti oleh K-pop, fans K-pop gitu. Karena mereka khawatir aksesoris mereka dan banyak lah. 12% gitu. Jadi kalau kita ngelihat, kayaknya yang menyatukan ini bersama justru pajak. Itu adalah pajak. Gitu. Jadi tax without representation ya crime lah gitu. Crime, I see. Jadi di titik itu kelas menengah harus lebih banyak berisik soal pajak mereka digunakan untuk apa. Dan satu lagi, jangan kita terus yang dipajaki tapi yang top 1%. Dan saya kira kalau ada call, ini call yang paling penting untuk teman-teman kelas menengah ini. Mas Bima, terima kasih sekali seluruh obrolan ini, dan saya yakin ini pasti akan kami di Nalar itu melihatnya gini, Mas. Jangan cuma ngobrol di permukaan, tapi di dalam. Jadi sekali lagi terima kasih atas pendalaman ini. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian obrolan kita dengan Mas Bima Yudhistira. Saya tahu mungkin sebagian dari Anda akan melihatnya kok nggak terstruktur. Katanya mau bicara kelas menengah, tapi malah bicara mengenai model pembangunan, bicara pemberdayaan, sampai ke cerita tentang bagaimana kelompok-kelompok masyarakat itu bisa memperjuangkan, mengadvokasi dirinya sendiri. Tetapi justru di sini saya kira kita kemudian bisa menyadari bahwa ada banyak isu yang mungkin terlalu disederhanakan.
Dan ternyata ketika kita mendalami hari ini soal kelas menengah, memang bukan hanya keragaman dan keluasan, tapi kedalaman isu itu memang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan obrolan dengan Mas Bima ini tidak hanya menggugah nalar kita, tapi juga menggerakkan kita, terutama teman-teman kelas menengah ini, bahwa kita bukan hanya penghuni di atas 17.000 pulau-pulau di Indonesia, tetapi kita adalah warga yang peduli.